Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya karena sampai dengan hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman sampai dengan hari ini kita masih mampu melaksanakan ibadah kita saum Ramadan dengan baik dan mudah-mudahan sempurna. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dikurangi nikmatnya, dikurangi nikmat sehatnya, dikurangi nikmat waktu luangnya, agar mereka pun diberikan nikmat yang sempurna, dan dengan asbab nikmat tersebut mereka mampu beribadah dengan sempurna pula. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita hari ini ada yang merasa senantiasa selalu berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa, tapi mungkin kita merasa sampai dengan detik ini kita merasa bahwa doa-doa yang kita panjatkan kita merasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman dalam firman-Nya, jelas dikatakan, kata Allah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Pasti aku kabulkan. Kalau Allah sudah mengatakan la'allakum astajib lakum, pasti aku kabulkan, kata Allah. Allah pasti akan kabulkan doa-doa hamba-hambanya. Dan kita tahu Allah tidak pernah berdusta, karena yang berdusta sering adalah makhluk. Tapi pertanyaannya adalah hari ini, kenapa ada sebagian dari kita kadang kita sudah bermunajat, kita sudah berdoa, kita sudah setiap hari memohon kepada Allah, tapi merasa bahwa kita hari ini belum merasa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini mari kita lihat bagaimana seorang ulama besar Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa ada sebab-sebab doa tertunda, ada sebab-sebab doa belum dikabulkan. Yang pertama, beliau mengatakan, Ibrahim bin Adham mengatakan, pertama sebab-sebab doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengaku mengenal Allah tapi hati kita mati. Apa maksudnya hatinya mati? Bahwa sesungguhnya, kata beliau, hati mati karena lisan kita mengaku mengenal Allah, tapi kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hari ini, lisan-lisan kita mengakui bahwa kita mengenal Allah, tapi tatkala Allah perintahkan, kita kadang-kadang menghindar dari perintah-perintah tersebut. Lalu yang kedua, kata beliau Ibrahim bin Adham, sebab dosa atau doa-doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa kita senantiasa tilawah Al-Quran, kita senantiasa membaca Al-Quran, tetapi ternyata bacaan kita hanya di lisan. Kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, kita tidak mau memahami Al-Quran, dan kita tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hati-hati hari ini, banyak
orang yang hari ini membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini salah satu asbab dari seseorang yang doanya belum dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, beliau mengatakan bahwa doa-doa bisa tertunda, doa-doa bisa menjadi terhalangnya, menjadi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengaku menjadi musuh syaitan. Lisan-lisan kita mengatakan, aku benci syaitan, syaitan itu musuhku, dan kita senantiasa mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tetapi ternyata itu hanya sebatas di lisan, tetapi terkait dengan amal-amal, perlakuan kita, perbuatan kita jauh dari perkataan-perkataan kita. Tatkala aku mengatakan dalam secara lisan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, tetapi ternyata secara perbuatan, tingkah kita, amal kita bersesuaian dengan syaitan. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita lihat hari ini, mari kita bermuhasabah hari ini. Jangan kita langsung menilai ataupun berprasangka buruk, suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap bahwa Allah mengapa belum mengabulkan doa-doaku sampai dengan hari ini. Lihat diri kita lagi, sudahkah kita hari ini kita benar-benar mengikuti aturan Allah dan Rasulnya? Sudahkah kita hari ini benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sesungguhnya? Sudahkah kita hari ini tilawah Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Dan sudahkah kita hari ini menjadikan syaitan sebagai musuh kita? Padahal kita yakin dan harus kita yakini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, kafah, secara menyeluruh. Makna kafah itu menyeluruh, makna kafah itu secara totalitas, makna kafah itu tidak setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Mari kita lihat diri kita, mari kita bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Mari, ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Inilah bagi kita melihat, bagi kita untuk bermuhasabah agar kita benar-benar keluar dari Ramadan, kita benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga seluruh doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari Ramadan benar-benar menjadi insan-insan yang bertakwa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.